Ada pancingan dulu. Geloknya nanti orang Biasa. Ya tapi ada banyak polisi itu. Iya, cingkirnya. Cuma kalau menurut kata Jikir tahlil cak kita biasa itu. iya, dia sampai kadang-kadang sampai gini. Tidak, Pak. Gini loh. Datang. Kalau melakukan penipuan terhadap Oi. Muklis dan muklis dan tahu. kau yang benar kau tempelengin loh. Menurut dia kenal udah lama, tapi menurut mungkin aku tak pernah kenal nih. Apa yang kau tahu tentang muklis? Seperti apa caranya kita? Pemerasan 100 juta. Seperti apa modusnya yang dilakukan? Caranya. Cara meras korban itu gimana? Apa menyebarluaskan video dia. Seperti apa bilangnya ancaman kita? Menyebarluaskan video. Kamu ulangi ancaman kamu kepada korban seperti apa? Korban diancam Video atau foto? Kata tadi foto. Foto jadi video. Oh, foto jadi video. Coba kamu seperti apa? Kamu ngomong sama dia. Akan menyebarkan video dia kalau dia tidak ngasih duit. Video apa itu? Ngomong-ngomong ke Video. korban cak mana? Dia sur. Bilangnya cak mana? Bilangnya kak mana? Video porno dia. Oh gitu. Kau dapat video itu dari mana? Dari dia. Dari dia. Kau yang ngerekam? Itu interan. Modusnya seperti apa nih, Bang? Ya, kita mengamankan pelaku ya. Pelaku ini adalah seorang yang melakukan pemerasan terhadap salah satu korban, di mana dengan modus adalah ketika korban ini merupakan teman di grup WA dari pelaku, membuat grup WA di grup seperti jamaah pengajian ya, salah satu jamaah pengajian namanya ada. Nah, kemudian di situ memang korban itu ada jabri, komunikasi jaringan pribadi dengan pelaku. Namun di situ dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan pemerasan karena korban ini menampilkan adegan-adegan atau kegiatan-kegiatan yang bersifat arah pornografi, maka mengancam akan menyebarkan video atau foto-foto ke keluarganya. Namun sehingga takut, dia dimintai uang sebanyak 100 juta. Sudah sempat ditransfer, namun memakai identitas bank milik adiknya dengan alasan bahwa mendapat dana pinjaman dari kawan. Kemudian ditransfer ke rekening pribadi si saudara tersangka tersebut. Kemudian dari itu dicoba lagi mau melakukan pemerasan sebanyak 200 juta, namun belum berhasil. Kemudian korban melaporkan kepada kita, kemudian kita lakukan penyelidikan dan kita bisa lakukan penangkapan. Modus ini kami tengarai mungkin terjadi di beberapa korban, namun korban tersebut mungkin tidak melapor karena mungkin itu hal-hal pelanggaran bersifat privasi. Namun ini masih kami kembangkan, kami selidiki, barangkali ada korban-korban dengan modus yang sama yang dilakukan oleh pelaku. Kita jerat dengan pasal 368 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Barang bukti yang diamankan. Kita mengamankan 2 handphone ya, 2 handphone, kemudian ATM, ulangi tabungan di 2 bank yang berbeda, kemudian baju-baju yang dipakai oleh pelaku, dan barang bukti yang lain masih kami kumpulkan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.